Bab 1271. Tidak bergaul dengan orang bodoh. Mileye juga tahu bahwa situasi ini sangat serius, sehingga dia segera menyuruh Adelina Ye masuk ke menara penjara alam. Setelah Adelina Ye masuk, Mileye mengambil napas dalam-dalam. Di lengannya, ada dua cahaya emas, itu merupakan cahaya Buddhis, dan di bawah cahaya Buddhis, ada dua cahaya yang berwarna merah. Mengejar kematian. Apa itu mengejar kematian? Ini adalah sebuah keyakinan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba merasakan kekuatan dari pemilik teknik ini, bisa dikatakan tak berdaya. Perang untuk mengejar kematian. Perang. Mileye mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba memancarkan dua cahaya api. Dan di antara lengannya, cahaya Buddhis mulai menghilang. Tidak hanya itu, tubuhnya mulai perlahan retak. Kekuatan itu terlalu kuat, dan Mileye tidak bisa menekannya. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga Mileye. Dia hanya mencoba, tapi tak disangka kekuatan ini akan sekuat ini. Harus dilepaskan. Mileye tiba-tiba berteriak, lengannya disilangkan, dan diulurkan ke depan dengan kuat. Boom! Dalam sekejap, sebuah kekuatan api meluap dari lengannya, lalu sekeliling menjadi kosong. Sumber energi di tempat itu hilang begitu saja. Tidak, itu dihilangkan begitu saja. Dihilangkan selamanya dari dunia ini. Di dalam lubang hitam ruang hampa, Mileye melihat sekeliling dengan bingung. Dia langsung menghilangkan dunia kecil ini. Tidak ada keterkejutan, hanya kebingungan. Ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Saat ini, Adelina Ye muncul di sisinya. Adelina Ye melihat sekeliling, lalu berkata, masih bisa lebih kuat. Mileye melihat ke Adelina Ye, lalu Adelina Ye tanpa ekspresi, biasanya, itu bisa langsung menghilangkan seluruh dunia Tao. Mileye berkata dengan serius, ini terlalu berlebihan, bukan? Adelina Ye melihat ke Mileye, berlebihan. Ada yang lebih berlebihan dari ini. Tapi, lebih baik kamu jangan sering menggunakan teknik seni bela diri ini. Mileye bingung, kenapa? Adelina Ye berkata dengan datar, lihat tubuhmu sendiri. Mileye segera menunduk melihat tubuhnya sendiri. Ketika melihat tubuhnya, dia bingung. Tubuhnya saat ini sudah hancur. Kalau tidak ada cahaya Buddhis, tubuh fisiknya sudah hilang. Bahkan tubuh Buddha Intan pun tidak dapat menahan kekuatan ini. Adelina Ye berkata dengan datar, untuk saat ini, seni bela diri kitab Taoisme ini adalah seni bela diri tertinggi dalam alam semesta ini. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, lalu lanjut berkata, dua teknik pedang yang kamu gunakan sebelumnya juga kuat, tingkatan alamnya lebih tinggi, kekuatannya benar-benar tergantung pada tingkatan alam Tao pedangmu sendiri. Mileye tahu bahwa maksud Adelina Ye adalah jurus satu pedang menentukan hidup dan mati serta jurus tarik pedang. Setelah menerobos tingkatan alam Tao pedang sebelumnya, Mileye benar-benar memiliki pemahaman baru tentang kedua teknik pedang ini. Adelina Ye berkata lagi, ilmu bela diri kitab Taoisme ini sangat berbahaya. Setiap kali kamu gunakan, akan menimbulkan beberapa sebab akibat buruk bagimu. Seperti yang baru saja terjadi, kamu langsung menghilangkan tempat sumber energi ini. Itu sangat berbahaya bagi alam semesta ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke Mileye, kalau digunakan di luar, satu serangan ini cukup untuk menghancurkan jutaan makhluk hidup. Mileye diam. Adelina Ye lanjut berkata, tidak peduli kapanpun itu, perlakukan alam semesta ini dengan baik, itu tidak akan salah. Mileye mengangguk, aku mengerti. Adelina Ye tiba-tiba mengembalikan kitab Taoisme itu kepada Mileye, aku sudah selesai membacanya. Mileye menerima kitab Taoisme, dan bertanya, ada pemahaman apa?
Adelina Ye berkata dengan pelan, kitab ini berisi kebenaran agung alam semesta, seperti yang dikatakan oleh orang tua itu, kalau jatuh ke tangan orang jahat, itu pasti akan menjadi bencana. Mile Ye tertawa, apakah Nona Ye ada mendapatkan inspirasi dari itu? Adelina Ye menggelengkan kepalanya, ada beberapa pemahaman, tapi manfaatnya tidak terlalu besar untukku. Mile Ye bingung, kenapa? Adelina Ye tidak menjawab. Namun Mile Ye mengerti. Kenapa manfaatnya tidak terlalu besar? Karena Adelina Ye kuat. Kitab Taoisme ini juga tidak akan memberikan terlalu banyak bantuan kepada Saveramu, karena dia sudah cukup kuat. Mile Ye sedikit malu, kenapa setiap wanita yang dia temui semuanya sangat kuat. Adelina Ye berkata dengan pelan, aku harus menemukan gulungan takdir. Mile Ye berkata dengan serius, gulungan keempat. Adelina Ye mengangguk, gulungan itu pasti memiliki apa yang aku cari. Mile Ye bertanya, apakah kamu tahu di mana gulungan itu? Adelina Ye meragu sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi aku tahu, pasti akan muncul dalam waktu dekat. Mile Ye bingung, kenapa? Adelina Ye berkata dengan datar, untuk apa kamu bertanya begitu banyak? Mile Ye. Adelina Ye berkata lagi, pokoknya aku menyimpulkannya begitu. Mile Ye agak penasaran, kamu bisa meramal juga? Adelina Ye mengangguk, sedikit. Mile Ye segera menunjuk ke dirinya sendiri, ramalankan aku, bagaimana nasibku? Adelina Ye melirik Mile Ye sekilas, aku tidak layak meramal nasibmu. Mile Ye. Adelina Ye tiba-tiba melihat sekeliling, lalu berkata, ada terlalu banyak kegaduhan di sini, mungkin sudah mengejutkan banyak orang, ayo kita pergi. Mile Ye mengangguk, lalu membawa Adelina Ye menghilang dari tempat itu. Tak lama setelah Mile Ye dan Adelina Ye menghilang, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di tempat itu. Bayangan itu melihat ke Mile Ye dan Adelina Ye yang hilang di kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang bayangan ilusi itu, kenapa tidak menyerang? Bayangan ilusi itu berkata dengan pelan, pemuda itu tidak sederhana. Suara itu berkata, untuk apa takut padanya, bunuh saja dia. Bayangan ilusi tiba-tiba berbalik, dia mengepal tangannya ke depan, begitu dia mengepal, tiba-tiba muncul seekor binatang jahat yang mengerikan di tangannya. Binatang itu berbentuk seperti anjing kecil, memiliki 2 tanduk, 3 mata, wajah mengerikan dan mengeluarkan aura jahat yang sangat kuat. Bayangan ilusi berkata, tanpa perintahku, jangan melakukan apa-apa, apakah kamu paham? Binatang jahat itu tidak takut sama sekali, dia menggoncang-goncangkan tubuhnya dan langsung melepaskan diri dari bayangan ilusi. Di saat berikutnya, dia sudah berada di ratusan meter jauhnya. Dia melihat bayangan ilusi dan tersenyum dingin, Jordi, kamu seharusnya tahu bahwa kita tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Pria bernama Jordi berbalik. Dia melihat ke arah Mile Ye dan Adelina Ye yang sudah menghilang, kalau begitu kamu saja yang pergi. Binatang jahat tertawa dingin, enak saja, aku tidak mau. Jordi berkata dengan pelan, Frankie, kita datang ke dunia ini sudah melanggar aturan, kekuatan kita sudah berkurang sebagian. Di dunia ini, kita harus berhati-hati dalam bertindak. Wanita itu selama ini selalu bersembunyi, tapi baru-baru ini dia tiba-tiba mengungkapkan jejak yang membuat kita bisa menemukannya. Apakah kamu tidak merasa aneh? Frankie berkata dengan serius, pemuda itu. Jordi mengangguk, pemuda itu sangat tidak sederhana, ada penyebab bencana di tubuhnya. Penyebab bencana. Saat mendengar itu, Frankie mengerutkan kening, penyebab bencana. Apakah kamu yakin tidak bercanda? Jordi berkata, apakah kamu merasa aku sedang bercanda denganmu?
Frankie berkata dengan suara berat, lalu kenapa dia tidak mati? Jordi berkata dengan pelan, itulah yang membuatnya tidak sederhana. Kemudian, dia melihat ke Frankie, di dunia ini ada banyak master, kita tidak punya kualifikasi untuk sombong. Frankie menggelengkan kepala, aku merasa kamu terlalu takut untuk bertindak. Pemuda itu tidak sederhana, kita tidak perlu membunuhnya, kita bisa langsung membawa wanita itu pergi, bukan? Jordi berkata, tapi bagaimana kalau dia memberikan apa yang ada di tubuhnya pada pemuda itu? Frankie mengerutkan kening, cahaya hitam memancar di kedua matanya, dia seharusnya tidak akan melakukannya, bukan? Jordi berkata dengan pelan, kalau dia tidak punya kekuatan untuk melawan, menurutmu apakah dia akan melakukannya? Frankie berkata dengan suara berat, jadi kita akan terus menunggu seperti ini. Jordi menggelengkan kepala, untuk sementara kita tunggu dulu, kalau bisa jangan mengganggu pemuda itu. Frankie tiba-tiba berkata, menurut informasi yang aku miliki, banyak orang di alam semesta ini yang menargetkan pemuda itu. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan mereka? Jordi menggelengkan kepala, Tuan pernah bilang jangan bergaul dengan orang bodoh, orang-orang ini cukup bodoh. Frankie. Di ujung langit yang jauh, Mileye tiba-tiba berkata, Nona Ye, apakah kamu bisa merasakan ada orang mengikuti kita? Adelina Ye berkata dengan datar, benarkah? Mileye tersenyum, Nona Ye, apakah kamu tidak ingin mengatakannya? Adelina Ye diam. Mileye tiba-tiba berhenti, dia berbalik untuk menatap Adelina Ye, Nona Ye, apakah aku punya hutang padamu? Adelina Ye menatap Mileye, tidak. Mileye tertawa, jadi menurutmu, apakah aku harus ikut campur dalam urusanmu? Adelina Ye diam. Mileye menggelengkan kepala dan tersenyum, Nona Ye, kalau kamu adalah temanku, maka urusanmu adalah urusanku. Demi teman, aku Mileye bisa melakukan apa saja. Tapi sayangnya, kamu bukan temanku. Jadi, urusanmu, aku tidak akan ikut campur. Seperti urusanku, kamu juga tidak akan ikut campur. Adelina Ye menatap Mileye, dia tidak mengatakan apa-apa. Mileye tertawa, Nona Ye, kamu menyuruhku belajar seni bela diri kitab Taoisme, tapi aku juga sudah memberikanmu kitab Taoisme untuk dibaca. Kita tidak saling berhutang, jadi aku tidak berhutang apa-apa padamu, selamat tinggal. Setelah selesai mengatakan itu, Mileye berbalik dan pergi. Mileye tahu bahwa wanita ini sedang memanfaatkannya, dia tidak mengatakannya, tidak berarti dia tidak tahu, dia hanya sedang menunggu wanita ini jujur padanya, kemudian mengajukan permintaan. Namun, wanita ini tidak berpikir demikian. Apakah kamu pikir aku bodoh? Meskipun tidak takut pada masalah, tapi Mileye tidak perlu sengaja mencari masalah. Yang paling penting adalah, Mileye tidak akrab dengan Adelina Ye. Mileye pergi dengan sangat tegas. Pada saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, apa yang kamu inginkan? Mileye berhenti, dia berbalik untuk menatap Adelina Ye, apa yang bisa kamu berikan padaku? Adelina Ye menghampiri Mileye, aku bisa memberimu seni bela diri dari kitab Taoisme gulungan kedua. Mileye tertawa, sekarang. Adelina Ye menggelengkan kepala, aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang, setengah tahun kemudian aku akan memberikannya padamu. Mileye diam. Adelina Ye berkata, kamu tidak akan bisa menguasai semuanya sekaligus. Kamu belum benar-benar menguasai seni bela diri kitab Taoisme yang kamu pelajari saat ini, benar tidak? Mileye masih tidak mengatakan apa-apa. Adelina Ye berkata lagi, apalagi, aku bisa membantumu menemukan lebih banyak kitab Taoisme, hanya aku yang bisa melakukannya.
Selain itu, aku ada di sampingmu. Mileye tiba-tiba berkata, ajari aku dan teman-temanku. Mileye tahu, wanita di hadapannya ini memiliki pengetahuan yang luas. Kalau dia bersedia memberi petunjuk, itu akan sangat membantu dirinya dan semua orang di alam semesta 5 dimensi. Adelina Ye hampir tidak ragu, baiklah. Mileye mengangguk, sepakat. Adelina Ye menatap Mileye, aku akan menyebabkan masalah bagimu. Mileye tertawa, Nona Ye, aku juga punya banyak masalah, jadi mari kita saling membantu. Kalau masalahku besar, maka kamu yang akan merugi. Kalau masalahmu besar, maka aku yang akan merugi. Adelina Ye berkata dengan datar, kalau kamu tahu identitas asliku, kamu akan menyesal. Mileye sedikit penasaran, apa identitas aslimu? Adelina Ye tanpa ekspresi, apakah kamu pikir aku bodoh dan akan memberitahumu? Mileye tertawa, kalau begitu apakah kamu tahu identitas asliku? Adelina Ye menatap Mileye, apa? Mileye menjawab dengan serius, sebenarnya, aku adalah putra pilihan surgawi. Rahasia ini bahkan tidak aku beritahukan kepada adik perempuanku. Nona Ye, kamu harus menjaga rahasia ini untukku. Adelina Ye menatap Mileye dengan saksama, bisakah kamu melakukan satu hal untukku? Mileye sedikit penasaran, apa itu? Adelina Ye perlahan menutup matanya, tangannya digenggam erat dan tampak sedikit marah. Aku adalah orang yang berpendidikan, tolong jangan menghina intelektualitasku, terima kasih. Mileye bersambung.